Asesmen nasional ini tidak lagi mengevaluasi pencapaian peserta didik secara individu melalui ujian nasional seperti 10 tahun sebelumnya, yang hanya diperuntukkan bagi siswa kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Tetapi kali ini Bapak Nadiem Makarim ingin fokus mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang mencakup input, proses, dan juga hasil. Tentunya melalui peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, serta lingkungan pendidikan. Kan ada 3 aspek yang diujikan dalam asesmen nasional tahun 2021 ini. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana melalui asesmen ini akan diukur pencapaian siswa di ranah kognitif seperti literasi dan juga numerasi. Yang kedua, bisa kita sebut juga dengan survei karakter. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Oke, yang pertama kita akan membahas apa itu literasi dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum atau AKM. National Institute for Literacy yang dimaksud dengan literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, bahkan menghitung dan memecahkan masalah. Nah, menurut UNESCO, literasi memang menjadi hak setiap orang dan juga dasar yang harus dimiliki untuk belajar sepanjang hayatnya. Kemampuan literasi mampu memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga, dan juga masyarakat. Jadi, dapat kita pahami bahwa literasi yang dimaksud adalah kemampuan yang lebih dari sekedar membaca dan menulis, tetapi juga mendorong agar peserta didik mampu menganalisis dengan membaca situasi atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya dengan pemecahan masalah berdasarkan dari apa yang dipelajarinya. Sedangkan numerasi secara umum diartikan sebagai sebuah kecakapan dan pengetahuan seseorang dalam menggunakan berbagai macam angka serta simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Nah, pengetahuan itu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Selain itu, dengan numerasi, seseorang juga dapat menganalisis informasi yang ditampilkan dengan berbagai bentuk seperti tabel, grafik, bagan, dan banyak lainnya. Setelah mampu menganalisis, kemudian individu tersebut akan menggunakan interpretasi hasil analisisnya untuk memprediksi dan selanjutnya mengambil keputusan. Bagian kedua yang diujikan dalam asesmen nasional adalah survei karakter. Penilaian pada survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik berdasarkan hasil belajar sosial emosional yang berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Adapun 6 indikator pencapaian hasil belajar sosial emosional. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis. Dan 6, kreatif. Bagian ketiga dan terakhir yang diujikan dalam asesmen nasional ini adalah survei lingkungan belajar. Survei ini digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek-aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Jadi, tidak hanya peserta didik saja yang nanti akan dinilai, melainkan seluruh aspek yang mendukung pembelajaran juga. Yang terakhir, jika ujian nasional itu hanya mengevaluasi capaian siswa saja di setiap tingkat akhir pada jenjang sekolah, seperti kelas 6 SD, 9 SMP, dan 12 SMA, asesmen nasional ini tidak lagi menitik beratkan pada evaluasi capaian siswa. Oleh karena itu, asesmen nasional akan diterapkan untuk peserta didik yang berada di kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA. Untuk itu, penting bagi kamu untuk mulai belajar tidak hanya sekedar menjawab soal dan menghafalkan teori saja, melainkan mulai mempelajari konsep dasar pemikiran, sering membaca buku, sering melakukan observasi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga aktif berdiskusi dengan guru di sekolah, teman bermain, sekalipun keluarga di rumah.